Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama selalu senantiasa kita dan bosan-bosan mengucapkan puja serta puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak saya sebutkan yang terhormat tu, sampaikan aja dengan yang pembawa acara ya. Iya boleh ke Pak ya? Boleh. Supaya cepat. Sampai aja lah yang terhormatnya. Nah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, karena perjuangannya, tetes darah keringatnya sehingga kita pada pagi hari itu masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis sajadah fajar di Masjid As-Shalah. Itu merupakan suatu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya beliau bersabda, man shalla salatas subhi fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbu ala wajhihi fi nari jahannam. Beliau mengatakan, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah tadi kita salat subuh jamaah. Sian yang sholat subuh seorang Pak tadi, semuanya jamaah. Imamnya Pak Asy'ari, ya Asy'ari, masya Allah Pak Asy'ari itu sejak 300 tahun pertama Islam, ya ada namanya mazhab Al Asy'ari, mazhab akidah. Kita alhamdulillah Indonesia mazhab akidahnya bermazhabkan Al Asy'ari, akidatan wa Syafi'i fiqhan, ya fikihnya Syafi'i. Akidahnya, mazhabnya aswaja ahlus sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau orangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang salat subuh berjamaah dia dalam lindungan Allah. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'. Janganlah sekali-kali kita, kata Nabi, ngacau orang yang udah dalam lindungan Allah. Sesungguhnya orang yang ngacau orang yang di dalam lindungan Allah, ia akan Allah Subhanahu wa taala tuntut, akan Allah Subhanahu wa taala balas. Kemudian celakanya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia ke dalam api neraka. Makanya dulu ada seorang pemimpin yang zolim. Kalau disebutkan namanya pasti kita kenal. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Kenal Pak ya? Hajjaj bin Yusuf itu adalah salah satu pemimpin dari kalangan Bani Umayyah. Beliau udah membunuh 120.000 orang Islam. Darah yang diharamkan untuk dibunuh dia tumpahkan. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seandainya setiap kaum itu datang dengan yang paling unggul, kalau mengunggulkan dosa yang paling banyak sampai kami cukup menghadapkan Hajjaj bin Yusuf, karena dosanya telah membunuh 120.000 orang muslim. Tapi beliau ketika nak bunuh orang, dia tanya, kau sembahyang subuh ke? Jamaah ke? Kalau kata orangnya ye, dah jadi dibunuhnya. Karena dia yakin dengan hadis Nabi SAW, orang yang sholat subuh dengan jamaah, ia adalah orang yang di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan jamaah kita hari itu salat subuh. Sudah nak malam itu tolong kita salat subuh. Nah, esok-esoknya kita salat subuh juga sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla al-bardain dakhalal jannah. Orang yang salat 2 waktu dingin, kata Nabi, maka dijamin masuk surga. Ahli hadis menyebutkan apa 2 waktu dingin ya. Pertama waktu subuh, karena kita dilalaikan oleh selimut kita, yang mana selimutnya lebih berat mungkin daripada samin 50 kilo. Baik.
Samin satu sakan 50 kilo. Ia mun siang nyaman kita ngangkatnya. Tapi kalau sholat subuh selimut yang di bawah 1 kilo tadi barat kita ngangkatnya. Yang pertama. Yang kedua, ahli hadis menyebutkan sholat waktu dingin ini adalah sholat asar, di mana kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Agak nyaman-nyamannya keraja, tanggung nak diselesaikan, tanggung nak dilakukan, maka kita langsung melaksanakan sholat asar. Ia masuk dalam jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat 2 waktu dingin tersebut akan dijamin masuk ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dari tadi itu rasa bagagar Pak. Dapat saya itu Masya Allah guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama-ulama. Namanya juga Majelis Ulama Indonesia. Ya banyak istilahnya berdiri di situ rasanya kena hukum. Nah, rasanya kena hukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mun saya salah kalau sudah nak tawakan nih Pak sudah tawakan. Itu bukan tausiah, bukan ceramah, tapi itu sebagai dari bab wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, mengingatkan karena sesungguhnya peringatan ataupun saling memberikan muzakarah ia bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan kali itu saya nak menyampaikan satu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya ke sahabat-sahabatnya, mau ke sape, kata Nabi, yang mau ngambil wasiat itu kemudian disampaikan ke orang, atau dia untuk ngamalkannya, atau kalau tidak bisa ngamalkannya minimal wasiat itu disampaikan kepada orang lain dan orang lainnya ngamalkan wasiat yang disampaikan. Ketika mendengarkan wasiat kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, sahabat-sahabat semuanya terdiam dan berani, takut wasiat itu berat. Akhirnya setelah beberapa lama yang angkat tangan ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ya. Kalau kita sebut Abdurrahman bin Sakhar itu namanya daan terkenal, ya. Namanya yang asli yang terkenal, lebih terkenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah angkat tangan, saya Rasulullah, saya siap. Kemudian Nabi SAW berikan 5 petuah, 5 wasiat yang dia amalkan atau minimal dia menyampaikan kepada yang lain. Dan itu disampaikan kepada kita Bapak Ibu, wasiat itu. Yang pertama, Nabi SAW memberikan wasiat, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara yang haram, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling top. Engkau akan menjadi hamba Allah yang paling bagus kualitas ibadahnya. Menjauhi perkara yang haram harus dengan totalitas Pak. Dan bisa kita menjauhi perkara yang haram setengah-setengah. Berbeda dengan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan perintahnya adalah, ya, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan kebaikan semampu kalian, kata Allah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wa ma atakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam larangan dan perintah, apabila ada sebuah larangan maka menjauhi larangan dengan totalitas, tapi melakukan perintah ia dengan batas kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kepada kita kecuali yang kita mampu untuk mengamalkannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perkara yang haram, ia kalau dari tarik garis besarnya ia terbagi menjadi 2 bagian. Ada haram dari segi perbuatan, ucapan, hal-hal yang dilihat dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada haram dari segi konsumsi. Alhamdulillah MUI itu, ya, pelopor dari masalah halal dan haram Pak. Kalau kita lihat label di makanan-makanan yang dicap, ya, halal, ya, halal MUI Pak. Sean halal Muhammadiyah, sean halal NU, sean halal apa. Tapi halalnya Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kita paham mana yang halal, mana yang haram. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ada hal-hal yang samar antara halal dan haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya ya dengan hal syubhat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih." Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dikhawatirkan, kata Nabi, orang yang sering melakukan perkara syubhat, terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka satu saat dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bukan syubhat yang bawa dia kepada yang halal Pak,
tapi membawa seseorang kepada perkara yang haram yang dikhawatirkan Nabi. Sekarang banyak perkara-perkara yang syubhat, maka kita berusaha sekuat kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Insyaallah baik. Yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamahu Allahu lak takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi manusia paling kaya hakikatnya bukan orang yang punya rumah bertingkat-tingkat, Pak, atau oto yang mengkilat-kilat, atau duit yang berlipat-lipat, atau bininya 4, ya. Bukan itu orang yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamahu Allahu lak. Ridholah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kaya itu dalam hati sebenarnya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah, ya, Jundub bin Junadah, atau nama viralnya Abu Zar Al-Ghifari. Beliau pernah diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, kata Nabi, wahai Abu Zar, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha. Kalau kau masak lauk, masak daging, maka banyakkanlah kuahnya. Untuk apa kuahnya ya Rasulullah? Untuk mari tetangga, supaya tetangga ada ancium bau randang tolen di rumah, ya. Minimal dapat kuah randang, Pak. Nah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bertemu dengan orang dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang tersenyum, ia merupakan salah satu kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah dengan selalu al-muwasah, ya, memberikan kepadanya sesuatu, ataupun menjaga aibnya, ataupun melindunginya daripada bahaya dan lain sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa berbuat baik kepada tetangga, maka kita akan menjadi mukmin yang sejati. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Cintailah manusia seperti kau mencintai dirimu seorang, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Hakikat daripada seorang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan manusia dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu orang muslim. Jadi kalau masih mukul orang, mohon maaf. Kalau masih lidahnya membicarakan aib orang lain, kalau masih orang tersakiti dengan perbuatan-perbuatannya, maka mohon maaf, belum bisa menjadi muslim yang sejati. Muslim tapi hanya di status kartu penduduknya aja. Tetapi muslim yang sejati, dia bisa menjaga manusia, tidak menyakiti manusia dari lisan dan tangannya. Dan yang kelima terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak bertawa, kata Nabi, karena sesungguhnya banyak tawa ia dapat mematikan hati. Bukan Islam menyuruh kita untuk tebasum tolen, Pak. Bukan ini maksudnya. Ya, tawa-tawa dan tawa dia bukan. Islam dah nyuruh kita tebasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau tertawa. Bahkan sahabat-sahabat ketika meriwayatkan, saking lucunya kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawa sampai nampak gigi geraham. Hatta badat nawajizuhu, kata sahabat, sampai nampak nawajis. Nawajis itu geraham, ya. Nawajis itu gigi geraham, ya. Najis. Nawajis itu jamak, ya, daripada gigi geraham. Kalau anyab atau nabun, anyab itu gigi taring. Nah, gigi taring. Sanaya itu gigi depan, gigi susu. Gigi apa ya? Bukan gigi susu, gigi seri, ya. Gigi depan. Sampai nampak geraham beliau, saking lucunya. Bukan berarti Nabi melarang tertawa atau daan boleh tawa sama sekali. Nabi membolehkan bertawa, silakan. Mau suke silakan.
tapi batasannya jangan sampai berlebihan betawa ya. Ada orangnya Pak yang daan apa namanya daan lucu pun betawa kan ada. Iya Ustaz ya. Daan lucu pun betawa. Sikit nang ya. Bahkan kawan saya suah katanya, kami tuh pernah dia apa? Nauzubillah, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan daripada kita, daripada anak keturunan kita. Dia pecandu apa sabu-sabu. Jadi ketika orang sudah pakai sabu-sabu dan ngeplay apa namanya udah mulai reaksi sabu-sabu tadi, hal-hal yang sepele pun bisa membuat tertawa kata beliau. Termasuk melihat cacak Pak pun bisa lucu. Apalah lucunya cacak ya? Lihat cacak kayak bergerak deh, tawa dia. Karena ngeplay. Banyak tawa itu kata Nabi SAW dapat mematikan hati. Betawa tolen. Si anhal betawa, si anhal betawa. Nah, mematikan hati. Makanya Nabi SAW mengingatkan wala tuksirid dhahik. Tapi Nabi SAW suah tawa Pak. Termasuk salah satu hal yang membuat Nabi SAW betawa adalah seorang nekwan. Ketika beliau bertanya, wahai Rasulullah, adike di surga itu nekwan. Nekwan itu bertanya. Nabi padahkan, wan di surga si an nekwan. Akhirnya nekwannya nangis Pak. Nangis, aku tuh dan masuk surga lah wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, daan wan di surga ya Allah akan mudahkan umur orang yang masuk surga. Jadi umurnya antara kisaran 30 sampai 33 tahun. Ini kisaran penduduk surga semuanya Pak, tanpa terkecuali. Pak As'ari kalau turun lagi jadi 30 tahun. Macam nak saya dengan saat Toli 30-33. Bang Nopi turun lagi, siapa yang itu turun lagi jadi 33 tahun. Dan Allah berikan kekuatan baginya seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Nah, jadi mun nak baby ini 100 bisa ya. Di surga ya, di surga. Mun di situ di dunia dan bisa ya. Maksimal 4. Ia pun bagi yang bukan yang mampu, yang berani. Betul ya. Bukan yang mampu. Ya. Kata Nabi SAW, di surga wan si an nekwan nangis, nekwan nangis, nangis balik sedih. Dipanggil lagi, wahai sahabat panggil nekwan ya, panggil. Bahwasanya Allah akan memudahkan umurnya. Akhirnya nekwan ini pun suka. Nabi SAW tersenyum. Bahkan hal yang paling membuat Nabi SAW bertawa, kisah Nuaiman Bapak Ibu. Nuaiman pernah dengar kisah Nuaiman? Seorang sahabat yang apa istilahnya usil, nyeleneh. Dia suka minum. Sahabat tuh suka minum arak. Di zaman Nabi Muhammad, bayangkan setiap dapat minum arak dihukum sahabat, dipukul sahabat. Karena hukuman daripada orang yang minum khamar itu dicambuk 40 kali. Cambuk 40 kali. Setelah dicambuk ada salah satu sahabat melaknat Nuaiman. Apa kata sahabat tadi? Laknatullah alaika ya Nuaiman. Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman. Langsung Nabi marah kepada orang tersebut. Jangan kau melaknat Nuaiman, karena dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nuaiman itu salah satu sahabat yang suka jajal dengan sahabat lain. Bahkan Nabi suah dijajal yang Pak. Pernah ada seorang penjual madu datang ke hadapan Nabi SAW, datang ke depan rumah Nabi. Kemudian datanglah Nuaiman, wahai penjual madu, kata Nuaiman, kau nak jual madu ke? Ye, pantari mana madumu tu ambil. Dia ambil, dibawa ke rumah Nabi. Kita katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu hadiah madu tu, silakan. Nabi SAW kalau udah dengar hadiah, beliau akan makan. Tapi kalau sedekah, beliau akan sedekahkan ke orang lain. Setelah berapa lama kemudian Nabi SAW keluar rumah, ternyata di depan ada tukang penjual madu nunggu. Kata Nabi SAW, nak jual ke madu tu? Ya Rasulullah, tadi ada Nuaiman bawa ke dalam ya. Kata engkau yang bayarnya. Gak sah, bukan hadiah Pak, bayar. Itu Nuaiman. Banyak kisah-kisah Nuaiman yang membuat Nabi SAW tertawa. Bahkan ya, pernah kejadian Nabi SAW didatangi oleh delegasi ataupun orang-orang yang ingin bertanya tentang Islam. Dia belum Muslim, datang ke Madinah nak bertanya tentang Islam, bertamu ke Nabi SAW. Kendaraannya mewah-mewah, untainya bagus-bagus. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya, termasuk ada di sini Umar, termasuk di sini ada Ali, sahabat-sahabat yang besar, menjaga untai tamu Rasulullah.
Maka datanglah Nuaiman, salah satu dari sahabat yang jaga tadi, katakan kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, seandainya unte-unte tamu tuh mun kita bakar, kita masak kan nyaman Nuaiman nih. Oh, Nuaiman tuh dan bisa digaikan Pak. Kata Nuaiman, nyan ke katanya, mun nyan aku akan motongnya, tapi kita janji sudah nak padahkan ke Nabi Muhammad. Katanya, gak saya pongah Pak. Sahabat-sahabat ngira itu pongah. Dan berjalan lama kemudian ternyata setelah sahabat-sahabat yang melihat sekok unte dah tumbang, dah kena potong. Nuaimannya pun dah lari, dipotong oleh Nuaiman. Maka paniklah orang yang menjaga unte tersebut. Ya, keluar Nabi Muhammad bersama dengan tamu-tamunya, maka tamu-tamunya terkejut. Katanya, dia katakan, yo celaka unte kami. Nabi SAW kemudian melihat penjaga-penjaga unte termasuk sahabat-sahabat besar, ngapain tang bisa mati itu untenya. Maka sahabat-sahabat katakan, sean lain ya Rasulullah Nuaiman. Mana Nuaiman? Ternyata dia udah lari Pak. Saking jauhnya dia berlari, dia lari sampai keluar Madinah dan masuk ke kebun salah satu sahabat. Dia katakan kepada sahabat yang jaga kebun, wahai sahabatku, katanya, sesungguhnya aku sekarang dikejar. Dikejar siapa wahai Nuaiman? Dikejar oleh orang jahat. Oh, bolehkah aku bersembunyi di kebunmu tuh? Boleh. Di mana? Di sumur. Masuk ke dalam sumur. Kau janji nak padahkan aku di situ? Janji, kata sahabatnya. Karena Nuaiman tuh pasti dia dikejar orang kan, orang jahat. Walaupun yang bertanya kepada Rasulullah, kau janji aku dah diberi tahu di situ, kata Nuaiman. Iya, walaupun Rasulullah yang datang. Orangnya berpikir, sahabat tadi berpikir bahwasanya tidak mungkin Nabi nak mengajarkan Nuaiman. Kata Nuaiman kan orang jahat. Dan selang lama kemudian datanglah Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang jaga tadi. Ada kelihat Nuaiman. Bertanya kepada sahabat yang jaga kebun, ya Rasulullah, dia di situ ya Rasulullah. Tunjukkan di dalam apa ya? Di dalam sumur tadi ya. Keluarlah Nuaiman. Keluar Nuaiman. Wahai Nuaiman, kata Nabi, ngapain tangkau potong unte daripada siapa? Daripada tamuku. Kata Nuaiman, saya itu hanya melakukan perintah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Katanya nyaman kalau untenya dimasak. Dan saya padahkan, sudah nak padahkan ke Nabi mun potong. Injan ke kata Nabi SAW. Betul ya Rasulullah, ya pongah sebenarnya. Dah tahu Nuaiman dan bisa dibuat seperti ini. Nuaiman, banyak riwayat kisah-kisah Nuaiman tuh, yang sering membuat Nabi SAW tertawa. Ya, Nabi SAW mencintai daripada Nuaiman. Bukan berarti tawa tuh dilarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ketika 5 hal tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Udah jam 8 Pak, jarum panjangnya. Ketika bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka pertama kita akan menjadi manusia yang kualitas ibadahnya baik. A'badan nas. Karena apa? Karena kita memang dituntut untuk bukan memperbanyak ibadah. Memang ibadah itu tuntutannya memperbanyak, bagus. Tapi yang lebih daripadanya adalah untuk memperbaiki kualitas ibadah. Dalam doa setelah kita sholat, biasa kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Ibadah yang terbaik kepada Allah. Sedekah yang kita lakukan adalah sedekah yang terbaik. Sholat yang kita lakukan, sholat yang terbaik. Itu yang diinginkan. Kedua, apabila kita dapat mengaplikasikan wasiat Nabi, yang kedua kita akan menjadi manusia yang terkaya. Yang ketiga kita akan menjadi mukmin yang sejati. Keempat, kita akan menjadi muslim yang sejati. Dan yang kelima, insya Allah hati kita akan selalu hidup. Kalau hati itu sudah hidup, maka akan selalu peka terhadap perintah Allah, akan selalu semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh-subuh dimanapun pagi. Nah, ya dah hatinya hidup. Ya, ketika dikumandangkan azan bergetar hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila seseorang yang beriman itu disebutkan nama Allah di hadapannya, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah ciri-ciri orang yang hatinya selalu hidup, hati yang tidak pernah mati. Salah satu cara untuk kita menghidupkan hati adalah dengan memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Selain daripada menghidupkan hati, juga akan membuat hati kita menjadi tenang. Jadi jangan pisahkan kehidupan kita dengan zikir. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap suasana dan keadaan, selalu mengingat
Allah Subhanahu wa taala basahi lidah kita selalu dengan kita berzikir kepada Allah, minimal ucapan Allah atau subhanallah atau masya Allah atau la haula wala quwata illa billah. Ya zikir Pak. Jangan terantuk kaki ucapkan adoy. Nah, ganti, mulai subuh itu ganti. Terantuk kaki ucapkan Allah. Salah sesuatu sudah nak napak pala tapi ucapkan astagfirullah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya zikir yang kita lantunkan sehingga hati kita selalu hidup. Demikian mungkin yang dapat disampaikan muzakarah pagi hari itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu makin lama ngomong makin banyak salahnya Bapak Ibu. Ya, saya cukupkan sampai di situ. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.